Kita punya keyakinan nih, kalau kita dorong terus nih yang orang baik, saya ingin mengatakan bahwa Anies itu orang baik, orang pintar gitu, kita dorong, itu masyarakat kan hadir. Papua lah yang nggak ada bayangan saya Papua itu mengusung Anies, itu ada. Dan orang Papua, jadi tumbuh sendiri nih. Solo tumbuh sendiri juga. Solo kan nggak ada bayangan lah kita, gitu. Tapi tumbuh ternyata. Kita bacakan lagi ya. Politik memang kejam ketika orang memperjuangkan kebenaran namun balas dengan pemecatan. Teruslah berjuang Pak Taufik. Salam akal sehat 0%. Nah, saya nanti minta Pak Taufik memention 0% itu karena penting juga itu, karena kalau misalnya oligarki main bisa-bisa nggak dapat kendaraan nanti. Gerindra kepentingan bisnis Prabowo, Nasdem kepentingan Surya Paloh. Jangan tergoda dengan politik bisnis. I don't know exactly ya. Kita tidak main fitnah-fitnah lah ya. Presiden jadi tim ses, menteri dan gubernur nyapres, perangkat desa jadi relawan. Terus kapan urus rakyat? Ada lagi ya. Kenapa PKS dihianati janji wakil gubernur milik PKS? Yang ngotot tidak mau, Bang M. Taufik balik lagi dia ya. Kok lama sekali lordnya? Itu bukan masalah gue, masalah lo. Kemudian nyimak Bung RH dari Saudi Arabia hadir, luar biasa ya. Nah ini perlu kan. Top lah Bung Refli, channelnya tempat curhat para pejabat pecatan. Tolong ya, bila sudah diangkat kembali nantinya, curhatan jeritan rakyat juga ditindak lanjutin ya. Oke. Begini, sahabat era sekalian ya. Ini bukan tempat curhat pejabat pecatan, ya kan? Ini tempat curhat hati nurani. Karena whenever you are in power, ya kan? Anda nggak mungkin bicara hati nurani kalau di dalam kekuasaan itu kan biasanya selalu membela kekuasaan. Oke. Semoga YouTube Pak Refli Harun sukses terus, amin ya. Kemudian memang banyak masalah bangsa ini, seingat saya selain masalah korupsi, masalah menzolimi kolega partai. Oke. Bang RH tetap semangat, channelnya yang paling genuine, spontan, keren. Alhamdulillah. Karena jarang itu kalau ada yang begini itu live streaming. Biasanya rekam dulu, poles-poles dulu ya kan. Kalau ini apa adanya. Silakan Bung Taufik. Iya, soal apa yang paling penting nih soal? Ya tadi 0%. Gini, menurut saya harusnya iya. Kan kita supaya rakyat banyak pilihan itu loh. Iya. Ini ke Undang-Undang Dasar 45 itulah yang memerintahkan bahwa partai politik mengusung calon presiden gitu. Ya. Karena itu kalau itu dibuat 0%, saya kira seluruh partai politik yang peserta pemilu bisa ngusung. Dan di situ bisa kelihatan bahwa mana nih calon-calon yang memenuhi syarat untuk bisa membangun bangsa kita jauh ke depan gitu. Nah problemnya kan undang-undangnya yang susah dirubah ini. Yang bukan susah dirubah, merubahnya gampang, tapi tidak ada yang mau. Jadi susah. DPR nggak mau, MK nggak mau, Presiden Jokowi nggak mau. Gitu. Termasuk MK juga nggak mau, kan? Gitu. Ini yang saya kira perlu disadarkan lah secara terus-menerus semua penentu kebijakan itu bahwa ketika ada yang menyodorkan 0 itu, ya itu kan bukan untuk dirinya, untuk kepentingan. Bukan untuk Refli Harun nih, kalau Refli Harun ngomong 0%, kagak ada urusan. Kamu nyalonin Refli Harun siapa kan? Karena kita hanya ingin mengatakan ya orang-orang terbaik harus bisa nyalon, kira-kira begitu. Bung Taufik ya, ada hal lain juga yang barangkali orang bertanya. Kalau Anies mau maju, dari mana pelumasnya? Kalau orang Padang bilang, mana pitinya? Karena kita tahu itu triliunan sekarang satu capres. Iya. Jadi itu bagian yang kami diskusikan juga gitu. Tapi begini, kita punya keyakinan ya. Kalau kita dorong terus nih yang orang baik,
saya ingin mengatakan bahwa Anies itu orang baik, orang pintar gitu, saya dorong, itu masyarakat kan hadir tuh. Bung Refli ya, saya terkejut juga. Satu ketika datang ke saya itu emak-emak gitu dari Kalimantan. Saya tanya bagaimana Anda membiayai perjalanan tim sukses ini? Oke. Dia relawan. Dia bilang kami arisan Pak. Kami arisan separuh buat makan, kalau arisan separuh untuk perjalanan kami membangun relawan-relawan di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi kalau rakyat sudah bersepakat, saya kira tidak akan sulit itu. Bung Taufik ya, Anda mungkin banyak mengetahui informasi ya, mengenai tim-tim yang sudah terbangun, relawan-relawan yang terbangun itu. Itu sudah seluruh Indonesia ya memang? Sudah seluruh Indonesia. Dan hampir di seluruh provinsi ya, seluruh provinsi itu terjadi. Di Papua lah yang nggak ada bayangan saya Papua itu mengusung Anies, itu ada. Dan orang Papua gitu loh. Jadi tumbuh sendiri nih. Solo tumbuh sendiri juga. Solo kan nggak ada bayangan lah kita, gitu loh. Tapi tumbuh ternyata. Solo masih terbayang karena kemarin mega bintang saja di Solo. Iya ya. Jadi memang jadi nanti kita kan tunggu ini, saja. Bung Rebli, kalau dalam pikiran saya ini sekarang yang beroposisi ini rakyat loh. Yang beroposisi ini rakyat, kemudian rakyat ketika beroposisi nyari pemimpin, dia itu kayak kedorong ombak aja. Nah kebetulan kan Prabowo ada di dalam, sehingga kalau Prabowo ada di luar, saya kira mungkin Prabowo jadi komandannya gitu kan. Nah Sandi ada di dalam, nah Anies sendiri yang ada di luar. Maka dia terdorong ombak menjadi pemimpin rakyat yang beroposisi pada pemerintah itu. Oke, jadi dia menjadi pemimpin itu karena kedorong. Kedorong aja. Itu sama dengan film apa yang ada lawak ya kan? Ada crowded, didorong, tiba-tiba dia ke depan sendirian dan suruh berpidato. Sering begitu ya. Oke, Bung Taufik, coba kita lihat lagi ya. Bilang Anies untuk pergaulan internasional sangat oke. Gak malu-maluin bahasa Inggris ya. Memang kalau kita lihat Anies di luar negeri agak bangga juga kita ya. Ganti yang paling benar. Pak Taufik waras, tidak mau mengkhianati hatinya. Mantap, Prabowo harus legowo ya. Luar biasa, Prabowo harus legowo. Jadi Anies lah nomor 1 next presiden. Gerindra bye, tapi bye-nya tanpa N ya, cuman B aja. Oke. Yang pencat Anies dungu karena takut disaingi. I don't know exactly maksudnya apa. Anies yang akan angkat M Taufik, hehehe, ada hehenya. Lebih baik Pak Anies sama Pak Taufik buat partai baru seperti Pak SBY dulu. Karena elektabilitasnya tinggi, bisa jadi partainya lolos threshold. Dia bisa jadi capres dengan kendaraan sendiri untuk kedepannya. Kalau lolos threshold itu threshold untuk 2029 ya. Kalau sekarang ini lolos pemilu. Mengenai siapa yang bisa mencalonkan itu ya partai di Senayan itu saja ya. Oke, jadi kita harus pahamkan bahwa tidak realistis membuat partai sekarang kan, nggak ada gunanya untuk pencalonan. Kemudian apa lagi ya? Lanjutkan Pak Taufik, Pak Anies best of the best. Ya gini Bung Taufik, kadang-kadang kan orang melihat Anies itu adalah sosok yang memang kalau di internasional membanggakan ya, charming ya kan, gesture-nya. Ini mohon maaf ya, jauh lebih baik lah dengan incumbent sekarang ya, kalau gesture-nya, bahasanya, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Tapi orang selalu mendiskreditkan, itu cuman penampilannya doang, kalau kerja nggak bisa. Selalu bilang begitu, ya kan? Kan biasanya kan orang cerdas, orang smart itu selalu dihadapkan pada kalau kerja nggak bisa, cuma pintar ngomong doang. Nah citra Anies itu selalu dibegitukan, dicitrakan begitu. Gini, itu kan orang yang menciptakan citra itu. Tapi dia kan nggak pernah mau melihat secara batin, secara nurani, secara fakta apa yang terjadi di DKI. Banyak yang dilakukan Anies dan itu melakukan perubahan-perubahan yang besar. Contoh yang baru saja terjadi kemarin, Formula E misalnya. Dalam sejarah itu kalau saya tanya ketemu para pembalap yang senior-senior, dia bilang itu mimpi gue nih dari kecil. Ada balapan Formula di Jakarta, baru Anies yang wujudin gitu. Kayak
Bung Refli kalau lihat JIS gitu, menurut saya itu menjadi kebanggaan Indonesia loh, JIS itu besar sekali dan sangat bagus gitu. Nah itu kan Anies juga gitu. Terus kalau kita lihat lain-lain gitu, nah ini kan karena apa? Karena ada orang yang nggak mau melihat itu secara fakta. Oke, yang dilihatnya adalah kampanye pilkada DKI. Kampanye pilkada DKI yang lalu. Jadi kan kalau yang lalu yang menang non Anies itu nggak ada cerita itu. Apa intoleran, nggak ada cerita macam-macam gitu loh. Ini kan juga nggak fair gitu. Ketika kita yang menang terus dia dicap yang lain gitu. Itu yang saya kira harus segera diberesin di negeri ini gitu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan, oh. Dari hari pembalasan